Hello Gunners, balik lagi sama gue Vero di segmen preview pertandingan terakhir Arsenal di musim 2003-2024 pas pertandingan 20 tahun sejak era Invisible. Oke, kali ini gue pengen bahas Arsenal bakal melawan ke Everton. Apalagi kita main di kandang, kemungkinan kita bakal menang karena Everton sudah kehabisan, gue bilang sih lebih kehabisan niat ya buat memenangkan pertandingan, karena dia pertama sudah menang di derby dan dia sudah aman dari degradasi. Biasanya tujuan Everton itu nggak lebih dari 2 head to base nya 2-3 tahun terakhir, dan buat gue kemungkinan besar Arsenal bakal menang ya, dan gue harap dengan skor gede agar ketika nantinya di akhir musim dia seri City-nya kita masih ada progres gol yang lebih gede lah, yang lebih gede dibanding City, dan yang lebih gede dibanding City itu, yang lebih gede dibanding City. Dan mungkin kalian udah pada tahu lah ya beberapa skenario di Inggris. Kalau misalkan ada dua tim dengan poin yang sama, ini asumsi City seri dan menang ya di dua laga terakhir nanti, itu poinnya sama, terus kemungkinan besar goal difference kita tuh kayaknya makanya gue berharap Arsenal tuh lebih banyak gol biar nanti kita menang gitu. Kalau misalkan City lebih banyak selisih golnya maka dia yang menang, tapi kalau misalkan asumsi selisih gol kita sama maka dia tuh siapa yang paling banyak ngegolin. Asumsi buat sama-sama lagi banyak yang golin maka lihat head to headnya, dan disitu kita menang sih. Makanya kita tuh sebenarnya kurang unggulnya tuh di produktivitas gol dan selisih gol sebenarnya. Dan buat gue berharap sih Arsenal bisa nyekor gede banget nantinya, biar sekalipun asumsi City itu seri lawan Spurs besok Rabu itu Arsenal masih tetap menang gitu. Cuman asumsi City menang lawan Spurs, kemungkinan besar Arsenal udah nggak dapat juara, karena kemungkinan besar City itu menang lawan West Ham gitu. Kan Arsenal walaupun menang sekalipun lawan Everton dia tetap bakal kalah. Itulah susahnya menjadi pesaing City di 5 tahun terakhir. Bahkan even Liverpool pun itu butuh musim Covid itu butuh musim Covid untuk di musim Covid ya 1920 nggak salah tuh buat nganu City gitu. Butuh kayak momentum gede buat nganu City. Sisanya tuh sempet hampir beda tipis sama City, cuma 1 poin. Akhirnya cuma waktu itu di musim dimana Liverpool juara, semusim sebelum dia juara di waktu Covid itu pun poinnya kurang lebih 1 poin gitu. Cuma akhirnya City luck dapat golnya siapa gitu, akhirnya City yang menang. Begitu juga Arsenal di musim ini sepertinya kayaknya bakal menang tipis dan maksudnya bakal beda poin tipis. Dan kalaupun Arsenal menang terus ya tetap City yang menang, dan itu walaupun Arsenal sudah mencapai 89 poin ya, poin tertinggi sejak era Invisible, dimana Invisible itu masih 90 poin sedangkan kita 89. Asumsi nanti menang itu pun belum bisa ngalahin City yang kemungkinan besar kalau dia menang 92. Kalaupun misalkan dia seri 1 menang 1 itu 89% kita nanti, cuma kayaknya dia bakal menang probabilitas gol sih. Cuman gue nggak akan bahas banyak taktik, kalaupun sedikit gue bahas taktik itu adalah Everton itu perlu diwaspadai terkait crossing dari sisi flanknya ke depannya gitu, karena dia bakal memainkan si striker yang tinggi itu. Nah sedangkan Arsenal sebenarnya cukup kurang bola atas ya 2 backnya, cuma ketika misalkan Arsenal cukup lambat transisinya, nah itu bisa dimanfaatkan oleh si Everton. Buat dari Arsenal sendiri sih kayaknya formasinya nggak bakal beda sih, cuman ya udah bagus sih formasi yang terakhir, tinggal mainan itu jangan pas lawan MU yang agak-agak seperti kurang ngotot, hati-hati dan lain-lain, cukup bermain lepas aja sih. Dan ya buat gue semoga Arteta menerapkan mental nothing tulus ya, karena ini udah benar-benar di laga terakhir. Kalaupun kita menang itu sudah menjadi pencapaian terbaik kita sejak era Invisible. Bayangkan 27 pertandingan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah Arsenal, bahkan era Invisible pun cuma 26. Ingat, era Invisible cuma 26, ini 27, cuma Arteta yang baru megang. Dan kalaupun City yang menang ya sudah, emang City emang dengan kualitasnya tuh bagus banget gitu.
mungkin beda cerita kalau misalkan City lolos Liga Champions, mungkin dia bakal agak seri atau apa, tapi ini kan makanya dia full fokus di IPL ya. Tapi itu kan teori bisnisnya dia, walaupun dia mungkin lolos ke IPL, dia tetap bakal fokus di IPL juga karena kualitasnya gitu. Dan ya gue berharap Arsenal menang, City kepleset. Syukur-syukur kalah lawan Spurs 1 West Ham, apalagi seri kalah atau seri kalah terserah lah. Tapi oke, itu aja dari gue. Hanya keajaiban yang bisa membuat Arsenal menang. Dan kalaupun kalah musim depan kita bakal lebih ganas lagi, karena City pertama bakal rebuilding karena Bernardo Silva bakal keluar, sedangkan cuma ada Kevin De Bruyne sama si Rodri doang, sama si Diaz, Rodri, Kevin De Bruyne sama Haaland doang mungkin yang porosnya. Sisanya tuh pada belum detail semua. Sedangkan di Arsenal kemungkinan datang lagi striker top, gue harus si Osimhen atau si Vlahovic. Terus belum lagi tengahnya ditambah lagi satu gelandang yang bagus, mungkin nggak tahu tapi bagus gitu. Dan juga ada pelapis buat back kiri yang selama jadi PR ya. Dan pelapis kiper mungkin, tapi sebelum kiper oke lah. Dan itu ya mungkin dari gue. See you in the next videos.